Sekarang yang kedua ini masuk ke fakta ilmiahnya tadi. Al-Quran itu makin mengagumkan. Kalau tadi kan soal bacaan indah, kemudian orang ragu, kemudian Al-Quran menantang dan tidak ada yang bisa untuk membuat yang seperti Al-Quran. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah fakta-fakta ilmiahnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar. Isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran, karena Al-Quran bukan kitab sains. Isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran kan banyak sekali. Itu makin banyak yang terbukti. Ini karena ibu-ibunya lebih banyak. Saya kasih contoh tentang yang dialami oleh ibu-ibu. Apa Bu? Ibu-ibu hamil, melahirkan, menyusui. Ini karena istri saya dokter spesialis anak, maka saya kemudian jadi ngerti bagaimana ngurus anak. Dulu nggak tahu Bu saya. Dokternya ilmu politik. Saya baru kaget-kaget aja setelah punya anak. Oh, cara ngurus anak itu ternyata begitu. Dimulai dari mana? Dimulai dari pembuahan. Itu diterangkan dengan sangat baik oleh surat Al-Mu'minun. Nanti buka surat Al-Mu'minun halaman pertama. Itu akan ada ayat begini. Ada ayat di dalam halaman pertama juz 18 surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata idzaman. Fa kasawnal idzama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu dijelaskan, manusia itu dalam perut ibunya itu kan dimulai dari mana? Dari pembuahan. Berarti dari sperma, kemudian berada di rahim ibu-ibu. Kemudian berproses. Ini singkatnya, mulai dari yang melekat di rahim seperti apa namanya? Seperti lintah, ya. Alaqoh itu berasal dari kata alaq. Alaq itu artinya yang melekat, yang nempel, yang bergantung. Itu kalau dokter menjelaskannya begitu. Dan seterusnya sampai jadi makhluk baru. Itu prosesnya ada berapa itu? Tahapan-tahapannya itu. Coba bayangkan Pak. Kalau kebalik satu aja gimana? Padahal saat itu 14 abad yang lalu kan belum ada USD. Tapi Al-Quran sudah berani mengatakan detail. Lah kalau kebalik gimana? USD 1900 berapa Bu? 70-an kali ya. Itu USD itu digunakan itu. Coba bayangkan kalau tadi yang dikatakan oleh Al-Quran urutan-urutannya tadi itu kebalik satu aja, udah kita tinggalkan Al-Quran beramai-ramai sudah. Tapi karena benar maka sebaliknya kita makin yakin bahwa Al-Quran ini betul-betul adalah firman Allah. Gak mungkin perkataan dari manusia namanya Muhammad itu gak mungkin. Tapi itu dikatakan oleh Nabi Muhammad berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, itu berkaitan dengan tadi proses kejadian manusia di dalam perut ibunya. Kemudian kalau sudah lahir diapain Bu? Disusui. Al-Quran mengatakan harus disusui selama 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Sebelum disusui, ibu-ibu bisa melahirkan kalau usia kandungan berapa? Minimal 6 bulan. Ya masuk ke 7. Ya benar. Masuk ke 7. Minggu ke berapa berarti itu? 4 kali 6. 24. Kata istri saya itu sudah cukup bulan untuk bayi keluar dan bisa bertahan hidup. Nah gitu. Nah itu 6 bulan. Kenapa? Al-Quran juga sudah bilang di dalam surat Al-Ahqaf, hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandungnya dan menyapihnya selama 30 bulan. Kalau 30 bulan berarti kalau dikurangi tadi 2 tahun 24 bulan berarti tinggal berapa? 6 tambah 24 30. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Nah ini hebatnya Al-Quran di situ. Jadi diambil minimalnya tadi itu. Nah kemudian tadi setelah dilahirkan harus dikasih apa Bu?
ASI. ASI apa? ASI eksklusif selama 6 bulan. Tetapi tadi menyusuinya selama 2 tahun, 24 bulan. Sudah dikatakan oleh Al-Quran di 2 ayat. Nah gitu. Surat Al-Baqarah 233 dan tadi itu ada di surat Al-Qaf juga. Nah ternyata ini ASI ini, maka ini warga Muhammadiyah jangan sampai tidak menyusui anaknya. Ini harus ada pendidikan khusus ini. Kenapa? Berdasarkan riset, IQ-nya itu meningkat kalau menyusu selama 2 tahun, meningkat 13, sekian poin. Jadi kalau ibu-ibu punya anak kok nggak disusui selama 2 tahun, berarti akan kehilangan 13 poin. Jadi kalau tadinya mestinya anaknya IQ-nya 110, jadi tinggal 97, begitu. Ini luar biasa. Al-Quran mengatakan begitu, harus disusui selama 2 tahun. Soal susu, ibu-ibu di sini ada yang gizi nggak ini? Ada yang jadi gizi atau dokter di sini? Nggak ada. Kalau ada ya boleh juga. Dulu dianggap susu ini steril, tapi ternyata Al-Quran punya statement yang mengagetkan lagi di dalam dunia kedokteran itu. Wa innalakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farsi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Jadi susu itu kalau di dalam hewan ternak itu digambarkan ada di antara kotoran dan darah, posisinya ini. Nah ternyata penelitian terbaru, ini saya juga baru dapat dari istri saya, ini baru seminggu yang lalu. Hasil riset ternyata di dalam susu ibu-ibu ini ada bakteri dari tinja. Bakterinya dulu dikira nggak ada bakterinya, dan bakteri itu sangat bermanfaat untuk anak-anak. Oh gitu. Silakan dicek aja. Soalnya kan gampang ya, di googling aja ketemu. Nah saya dikasih istri saya, oh ternyata ini maksud ayat di surat An-Nahl itu, wa innalakum fil al'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Maka ibu-ibu biasanya beli apa? Kalau ke toko kita ini, beli apa? Minuman itu susu yang sudah difermentasi, namanya apa? Yakult. Kenapa minum Yakult, Bu? Karena di situ ada apa? Ada bakteri baiknya. Nah itu anak-anak kita itu kalau disusui dengan benar oleh ibunya, sudah minum tadi itu minuman yang di dalamnya ada bakteri baiknya. Tapi itu bakteri baik walaupun dari tinja tadi itu dari situ ada kelenjarnya yang membuat tadi bakteri baiknya tadi itu sampai ke susu ibu-ibu. Nah, gitu. Tapi nggak terasa ya kan? Oh canggih kan Al-Quran itu. Itu fakta ilmiah. Untung saya punya istri dokter spesialis anak gitu. Jadi saya banyak belajar. Saya dulu jadi staf ahli fraksi PAN mulai tahun 2005. Saya perjuangkan ini, Bu, menyusui 2 tahun untuk anak-anak ini. Saya bilang pada ketua fraksi PAN pada saat itu, Mas Catur, saya kan ngajar negara politik dan perempuan di Pasca Sarjana Ilmu Politik UI. Sehingga saya membaca banyak referensi kebijakan politik di negara-negara lain, misalnya di Kanada, di Finlandia, pokoknya di negara-negara Skandinavia itu luar biasa kebijakan politiknya itu. Di sana itu dikasih cuti hamil itu sampai belasan bulan. Lah ibu-ibu dapat cuti hamil berapa? 3 bulan, cuma 3 bulan aja. Padahal kita ini negara yang mayoritas penduduknya Muslim, mestinya ngerti ayat ini. Tahun 2013 Pak itu saya perjuangkan. Saya bilangin kalau politik kita cuma begini-begini saja nggak berkah, saya bilang gitu. Maka kita harus perjuangkan ini, cuti 2 tahun. Loh iya, cuti 2 tahun, saya bilang gitu, cuti 2 tahun. Waduh, apa nggak kepanjangan itu? Ya mau anak pintar apa enggak? Kalau mau anak-anak pintar, kemudian negara kita ini jadi negara maju. Karena ternyata, ibu dan bapak-bapak tahu berapa IQ orang Indonesia rata-rata? Nah ini yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu Aisyah ini. IQ rata-rata orang Indonesia itu 78,5 Pak.
78,5 itu kalau diomongin pasti ngowah-ngowah. Nah, gitu kira-kira. Rata-rata kalau di sini ya enggak, di sini ya 100 lah minimal ya. Kenapa? Nanti bisa dicek itu rata-rata minum susu, kalau rata-rata ya nanti nggak minum susu ibunya selama 2 tahun. Kalau minum susu ibunya adalah dari ibu-ibu yang makanannya tidak bergizi. Lah gimana? Susunya ya warnanya jernih aja ya kan? Begitu. Makanya saya perhatikan istri saya kalau menyusui itu dia harus makannya harus ini diatur betul itu. Saya belajar kemudian, oh begitu ternyata. Karena saya dulu nggak begitu ya. Tapi saya ini untung, saya anak guru ngaji, ibu saya guru ngaji. Jadi nyusu tidak hanya dari ibu saya, tapi ibu susu saya banyak. Jadi anak-anak yang ngaji ke rumah saya biasanya kemudian ngajak saya pulang ke rumahnya. Itu disusui sama emak-emaknya itu. Makanya waktu saya sudah SMA kan sudah agak gede itu. Pulang kemudian lewat depan rumahnya. Cong, sini Cong gitu. Le, sini Le. Kamu dulu waktu kecil itu saya susui loh. Gitu. Saya kaget juga. Oh iya juga ya gitu kan. Tapi saya kaget. Kemudian saya diceritain, iya kamu itu dulu disusu sama ini. Ada minimal tuh 3 orang saya nyusui. Makanya sekarang alhamdulillah ya bisa lah sekolah sampai doktor kira-kira begitu. Kenapa? Nyusunya pokoknya banyak lah nyusunya. Ya. Lagi itu. Ternyata itu penting sekali. Nah ini jangan sampai tidak. Maka tadi itu harus ada kebijakan politik yang bisa membuat ibu-ibu ini bisa nyusui anaknya minimal berapa tadi? 2 tahun. Saya kemudian dibilangin, wah jangan 2 tahun. Kalau 2 tahun kita dimarahi sama itu pengusaha-pengusaha katanya. Ya kan? Kenapa kok dimarahi pengusaha? Wah nanti perusahaannya bisa bangkrut begitu. Ya sebenarnya nggak bangkrut, cuma keuntungannya jadi berkurang. Lalu beraninya berapa? Saya bilang gitu. 1 tahun berani nggak? Jangan 2 tahun lah, bertahap katanya. Terus berapa? Kalau 9 bulan gimana? Wah saya langsung mikir, saya langsung ingat tadi itu ayat tadi itu bahwa perempuan bisa melahirkan anaknya kalau usia kehamilannya sudah 6 bulan. Berarti setelah 6 bulan itu dia harus sudah dapat cuti. Siapa tahu lahir pada minggu ke 25, masuk bulan ke-7. Berarti harus sudah dikasih cuti. Nah setelah melahirkan baru tadi itu harus nyusu eksklusif tuh anaknya. Berarti kalau ternyata lahir pada usia 9 bulan berarti sudah kepakai 3 bulan. Ditambah dengan ibu-ibu harus menyusui anaknya selama 6 bulan jadi 9 bulan. Berarti 3 tambah 9. Langsung saya iyakan. Kamu bisa nggak membuatkan argumentasi yang seolah-olah rasional? Nah yang rasional berapa Pak? 2 tahun. Kalau 9 bulan enggak rasional. Maka dia bilang yang seolah-olah rasional, dia bilang gitu kalimatnya itu. Bagus juga itu. Berarti sebenarnya 9 bulan itu tidak rasional. Tapi kalau dibandingkan 3 bulan, pilih mana? Ya pilih 9 bulan. Maka saya bikinkan argumentasinya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu cek tuh fraksi PAN, cuti hamil melahirkan menyusui, itu usulan saya. Tapi yang ngomong namanya Pak Catut. 3 bulan yang lalu saya cari informasi tentang itu, ternyata sekarang yang memperjuangkan namanya Mbak Desi Ratnasari, anggota DPR itu. Saya tanya, Mbak, gimana itu usulan saya yang dulu itu? Waduh Mas, belum didukung oleh partai-partai katanya. Loh, jadi untuk memperjuangkan satu kebijakan politik dari Al-Quran tadi ini, enggak gampang Pak. Maka ini dosen ilmu politik yang ngomong nih, maka jangan pernah mengabaikan politik. Karena tadi itu, untuk hal-hal yang kecil-kecil tadi itu, ternyata butuh perjuangan politik panjang Pak. Berarti kalau mulai tahun 2013 sampai sekarang, berarti 10 tahun. Saya tanya terus, ya sampai sekarang. Sampai berhasil, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu semua, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Tapi pertanyaannya jangan sulit-sulit ya. Nanti biar saya bisa jawab. Nanti kalau nggak bisa jawab kan gawat. Ya. Silahkan Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.